Lagi satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memudahkan dan meringankan akan sembahyang, diazab atau disiksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 siksaan, dengan 15 siksanya. 6 siksanya di dalam dunia dan 3 siksanya pada waktu matinya dan 3 siksanya pada waktu di dalam kuburnya. Jadi orang yang meringankan salat, memudahkan salat dalam arti meninggalkan sembahyang dengan gampang, meninggalkan sembahyang dengan mudah, mengabaikan kada peduli dengan salat 5 waktu. Maka dengan orang tersebut akan mendapatkan azab hukuman dari Allah 15 macam. 6 macam waktu di dalam dunia, 3 macam waktu meninggal, 3 macam waktu berada di dalam kubur, dan 3 macam pada ketika bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembah seorang sahabat, artinya sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apa jua suatu baginya siksa di dalam dunia ini? Kan 6 macam azab, siksa bagi orang yang meninggalkan salat, meninggalkan sembahyang. Waktu berada di dalam dunia mendapatkan 6 azab atau 6 siksa. Maka sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi menjawab daripada pertanyaan sahabat nang menakunakan apa jua azab siksa di dalam dunia. Yang pertama, dihilangkan Allah Ta'ala berkah umurnya. Jadi Allah hilangkan keberkahan umur. Jadi umurnya itu kada berkah lagi. Kan arti daripada berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi umur yang Allah berikan lawan inya itu kada lagi dibuat untuk kebaikan. Malah kebalikannya dibuat hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia umurnya digunakan. Kada berkah. Jadi kalau bahasa kita kampung, umur kada beberkah itu umur digunakan nang kada karuan tampuh. Umur digunakan nang kada kakaruan, nang kada ada manfaat. Kada kakaruan bahasa kitanya. Bahkan sampai umur itu digunakan kepada melakukan, memperbuat, mengerjakan, menggawi gawian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalaman di warung jablay ya. Kada berkah umur. Sembahyang diabaikan, sembahyang ditinggalkan. Jadi umur kada berkah digunakan nang kada karuan, nang kada baik, nang kada ada gunanya, nang kada ada manfaatnya. Bamamalaman duduk di tempat nang kada karuan. Baampar aja gawian, membalak aja gawian. Balak 4, balak 6, balak 5, balak 0.
berimi, bedum, kada berkah umur. Nah itu akibat orang itu mengabaikan sembahyang. Dan yang keduanya lah bahasanya itu, dan yang keduanya dihilangkan oleh Allah Ta'ala berkah rezekinya. Rezekinya kada berkah lagi. Ada dapat duit digunakan tadi itu. Nang kada karuan tampuh kayak umur juga. Manukar kacang lawan kopi 50.000. Secangkir kopi lawan sebuting kacang 50.000. Paham ya kalau itu? Jangan nukar gula 3 kilo. Atau 2 kilo kopinya pulang. Tahan bata tengah bulan. Ini 50.000 sebuting kacang. Secangkir kopi 50.000. 50.000. Ya Allah, kada berkah rezekinya. Nah, ditukarangkan ke angka nomornya. Apa rezekinya, duitnya. Ditukarkan ke angka nang apa nang ditukar. Kada berkah. Nah, ditukarakan ke narkoba. Ditukarakan ke lem. Nang pacang dihisap, dihiyut. Kada berkah. Akibat meninggalkan sembahyang. Akibat meninggalkan kewajiban. Sambatija. Nah, satu persatu nangarannya kada berkah, intinya digunakan nang kada baik, ditukarakan nang kada baik, digunakan umurnya kepada nang kada baguna, duitnya digunakan kepada nang kada baguna, malah memudaratakan lawan dirinya. 2 sudah Nabi. Dan yang ketiganya dihilangkan Allah Ta'ala tanda sekalian orang yang saleh pada mukanya daripada cahayanya. Diambil oleh Allah pancaran nur yang ada di wajah. Kada bercahaya lagi muha. Padahal sin putihan, tapi kada ada cahayanya. Tanda orang saleh kada ada. Walaupun orangnya hirang, tapi penyembahyang. Walaupun orangnya hitam, tapi orangnya kada pernah meninggalkan salat 5 waktu. Pancaran cahaya itu ada di wajahnya. Pancaran cahaya orang saleh itu ada di wajahnya. Lihat aja orang nang penyembahyang. Jauh mukanya terlihat cerah. Jauh mukanya terlihat, apa bahasa kitanya itu, pada ketika orang memandang itu ada pancaran nang terlihat daripada wajahnya tersebut. Dan yang keempatnya, tiada baginya di dalam Islam. Tiada baginya di dalam Islam. Allah. Jadi keislaman tuh kada ada di dalam dirinya tuh. Karena ngaran Islam tuh kan pasrah dan tunduk. Jadi ketundukan tuh lawan Tuhan tuh kada ada. Gawiannya selalu menentang aja. Gawiannya selalu melawan aja lawan Tuhan. Kada ada ketundukan di dalam hatinya. Kada ada ketundukan di dalam dirinya.
Dan yang kelimanya, segala amal yang diperbuatnya akan dia daripada segala kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Allah. Jadi kalau orang meninggalkan salat 5 waktu, inya bersedekah, sedekahnya kada diberi pahala. Orang ini meninggalkan salat 5 waktu, dia menunaikan umrah dan hajinya, umrah hajinya kada berpahala. Apa aja kebajikan yang dilakukan, kalau orang itu mengabaikan salat 5 waktu, maka tidak ada nilai dan kada ada pahala. Jadi penting benar sembahyang nih. Sembahyang ini pintu gerbang amal kebajikan yang lain. Apabila terbuka pintu gerbang tersebut, artinya orang itu mengerjakan sholat 5 waktu, maka amal ibadah yang lain itu akan mudah masuk. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima oleh Allah. Jadi pintu gerbangnya, kuncinya. Boleh dikatakan seperti itu kuncinya. Jadi kalaunya pintu gerbang itu kada terbuka, maka amal ibadah yang lain itu kada diterima. Lima menit, 10 menit aja kita. Menggunakan waktu sembahyang tuh kada banyak waktu. 10 menit aja. Kita duduk di gardu, tahan aja sejam 2 jam. Kita duduk di pos kamling, di tempat-tempat ngobrol, tahan aja sejam 2 jam. Di muka TV, tahan aja sejam 2 jam. Masa sembahyang 10 menit kada mampu? Merenung kita sejenak, tapakur kita sejenak, apa yang menyebabkan kita tuh nang kada kau menggawi dalam waktu 10 menit itu apa? 10 menit aja. Kada mampulah kita menggawi. Waktunya panjang. Zuhur, sembahyang zuhur panjang waktunya. Sembahyang isya panjang waktunya. Sembahyang apalagi subuh, maghrib, asar lumayan waktunya. Iyalah. Cuman 10 menit ya. Kada mampu juga lawan di kita. Cari penyebabnya, apa penyebabnya. Dengan 10 menit kada kawa kita mengerja sembahyang. Sedangkan yang lain-lainnya kawa kita mengerja, kawa kita menggawi. Kita bercari aja 5 jam, 10 jam tahan aja. Bepanas beluur tahan aja kita. Iyalah. Dunia tuh nang pacangan kada dibawa, ini akhirat nang 10 menit kada mampu. Nang pacangan saumuran kita, nang kada ada lagi tempat selain daripada akhirat. Kada ada lagi pilihan lain pada sebuting tupang lagi akhirat tupang. Makanya Allah Ta'ala tuh memberikan akal lawan di kita tuh supaya kita berpikir. Berpikir nang baik-baik, berpikir nang positif, berpikir nang untuk kenyamanan, untuk kebahagiaan diri kita kelak nanti di akhirat. Itu Allah Ta'ala jadikan akal. Supaya kita tafakur, supaya kita merenung. Nah, berapa sudah? 5 adalah. Jadi nang kelima tadi, segala amal yang diperbuatnya akan dia daripada segala kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Sia-sia. Zakat kita sia-sia, haji kita sia-sia, puasa Ramadan sia-sia, sedekah sia-sia, perbuatan baik-baik nang lainnya sia-sia. Kalau kita mengabaikan meninggalkan salat
5 waktu. Dan yang keenamnya, nah ini yang keenam, tiada diangkat baginya doa ke langit. Artinya apa? Doa orang nang kada melaksanakan sholat tu kada diijabah oleh Allah. Kada didengar oleh Allah. Jadi jangan hendak minta doakan non orang nang kada penyembahyang. Doanya kada pacang diangkat oleh Allah. Kada pacang diterima oleh Allah. Nah ini yang keenam, tiada diangkat baginya doanya ke langit. Nah artinya doanya kada dikabulkan oleh Allah. Kada dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau kita minta doa, minta doakan lan orang nang penyembahyang. Orang nang selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Orang saleh, orang nang ibadah, orang yang memperhatikan perintah-perintah Allah, terutama sholat 5 waktu. Jadi doanya kada diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 6 buting, 6 macam tadilah. Kita ulang, ini hukuman, azab, siksa bagi orang yang meninggalkan sholat di dalam dunia. Nah, diberikan azab 6 macam. Pertama, keberkahan umur dihilangkan oleh Allah. Yang kedua, keberkahan rezeki dihilangkan oleh Allah. Yang ketiga, tanda sekalian orang yang saleh pada mukanya daripada cahaya dihilangkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, tiada baginya di dalam Islam. Yang kelima, segala amal yang diperbuatnya akan dia daripada segala kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Yang keenam, tiada diangkat baginya doanya ke langit. Maka sembah seorang sahabat pulang kepada Nabi, ya Rasulullah, apa jua suatu daripadanya rupa siksa pada ketika matinya. Nah, nenang pada ketika mati pulang nih. Nang apa? Nang ditimpakan lawan orang nang kada melaksanakan salat 5 waktu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama ajar Nabi adalah pada mati ia di dalam kehinaan. Yang pertama adalah pada mati ia di dalam kehinaan. Mati dalam keadaan hina. Mati dalam keadaan hina. Mungkin dirubah wajahnya seperti himar. Mungkin dirubah wajahnya seperti babi. Mungkin juga waktu dia meninggal dalam keadaan berzina. Pokoknya di dalam keadaan hina. Dalam keadaan kada baik. Dalam keadaan kada baik atau pada ketika mati dalam keadaan mabuk. Hina. Ini yang pertama. Dan kedua, mati pada hal ia di dalam lapar. Artinya mati dalam keadaan kelaparan. Maksudnya apa? Walaupun orang ini imbah makan, lalu sakarat, itu perasaannya tuh kada lagi kenyang, malah perasaannya lapar. Ini nih akibat orang ini meninggalkan sholat. Akibat meninggalkan sembahyang. Padahal sudah hanya saja makan sebelum mati nih. Sebelum mati dalam keadaan kenyang. Kemudian sakarat. Nah karena dia meninggalkan sholat maka terasa lapar perutnya.
Bahkan seandai kata 3 panci nasi itu ataupun sebanyak apapun makanan diberi makan akan lawan orang tuh. Nang waktu itu dalam keadaan sakarat lah. Nang akibat dia meninggalkan sholat sebanyak apapun makanan tuh kada akan menghilangkan laparnya. Kada akan menghilangkan laparnya. Ini ukubah azab bagi orang yang meninggalkan sholat. Terasa lapar. Nang kayak apa orang nang kelaparan. Dan yang ketiga apa? Mati padahal artinya pada keadaan. Mati padahal ia di dalam dahaga. Walaupun imbah minum tadi. Makan, minum, lalu sakarat. Nah, kalau dia meninggalkan sholat, dia akan mendapatkan hukuman rasa dahaga pada ketika mati. Hausnya luar biasa. Andai kata dituangi itu ke dalam mulutnya, ke dalam muntungnya. Banyu 3 cirat. Bukan hanya 3 cirat, bahkan sasungaian. Bukan hanya sasungaian, kumpulakan berapa macam laut yang ada di permukaan bumi ini. Minum makan lawan orang itu. Kada akan hilang rasa dahaganya. Itulah hukuman azab bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Namun kita biasa-biasa aja mandanginya. Sakarat tadi, tapi inya merasakan. Nah, merasakan rasa laparnya, rasa dahaganya itu dirasakan oleh orang yang dalam keadaan sakarat akibat tadi itu. Nah, itu 3 macam lah pada ketika mati. Pada ketika mati. 3 macam diberikan azab oleh Allah. Dan jikalau diminumkan sekalian air di dalam dunia ini, niscaya tiada puas dahaganya. Artinya kada akan hilang dahaganya. Kan kumpulakan banyu dalam dunia. Kita hanya tadi nang lautan aja yalah, belum sungai, belum anak sungai, belum sumur lagi. Kumpulakan banyu dalam dunia nih nang minum makan lawan orang tuh kada akan hilang dahaganya. Artinya begitu dahsyat dahaga yang Allah timpakan dengan orang tersebut. Maka sembah seorang sahabat lagi, ya Rasulullah, apa jua suatu siksa di dalam kuburnya. Nah, waktu dalam kubur nang apa pulang nih, azab nang diberikan lan orang itu tuh. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama disempitkan Allah Ta'ala akan kuburnya. Nah, kuburnya kipit, kuburnya sempit. Memang pada lahiriahnya, pada zahirinya kita berataan melihat kubur itu nang ketupang sudah. Lebarnya, panjangnya nang ketu. Yalah, ini alam dunia, alam akhirat lain. Kalau alam akhirat maksudnya alam barzah, nang beda alam dengan alam nyata ini. Alam barzah itu kan beda dengan alam nyata nang kita tempati ini. Itu bagi orang yang saleh, bagi orang yang baik, bagi orang yang memiliki amal kebajikan, memiliki amal saleh, kuburnya itu beraudhah min riyadil jannah. Taman seperti taman-taman taman sorga, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman sorga. Jadi taman luas sejauh mata memandang. Jadi kada kipit, kada sempit. Tapi pada ketika orang tuh kada punya amal saleh, kada punya amal kebajikan, malah amal kejahatan, malah amal keburukan, dia mati membawa amal buruk, mati membawa amal jahat. Nah, tempat nang dia tempati daripada kubur tersebut adalah sempit. Bahkan adalah tempat itu bagaikan jurang atau merupakan jurang daripada jurang api neraka jahanam. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Jadi disempitkan oleh Allah kuburnya. Yang kedua, dan yang keduanya
digelapkan Allah Ta'ala atasnya akan kuburnya. Itulah fa itu titik 3. Nang kayak engang. Jadi itu fa itu. Jadi digelapkan oleh Allah atasnya akan kuburnya. Nah kuburnya kadep. Gelap. Memang secara lahiriah, secara alam nyata yang kita lihat di alam zahir ini kubur memang kadep iyalah. Tapi bagi orang yang amal saleh, punya amal baik, punya amal kebajikan, nah itu terang. Nah, terang. Terangnya itu kan beda-beda tergantung amalnya. Nang kayak kita punya bol lampu juga ada nang watt tinggi, nang ganal, nyarak. Ada wattnya nang sedikit, irip, iyalah. Ada juga nang kada berlampu, ya kadep tadi nih. Orang meninggalkan sembahyang. Nah kadasin lampuan itu digelapkan oleh Allah. Kada berlampu. Kalau orang beramal saleh terang, bercahaya. Nah, tapi kalau orang yang kada punya amal saleh, ataupun dengan orang tersebut tadi meninggalkan sholat 5 waktu, itulah apa adab daripada Allah, Allah gelapkan kuburnya. Nah, jadi kuburnya kadep. Kada bercahaya kuburnya. Dan yang ketiganya disuruhkan dengan dia akan suatu malaikat menyiksa akan dia di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Na'udzubillah. Sampai hari kiamat diazab oleh Allah. Sampai hari kiamat disiksa oleh Allah. Ini orang yang meninggalkan sembahyang. Nang kayak apa azabnya? Wallahu a'lam. Apakah macam apa bentuk azab yang Allah berikan? Yakni dengan malaikat diperintahkan oleh Allah mengazabnya. Dengan azab apa? Wallahu a'lam. Macam-macam mungkin itu. Intinya orang yang kada melaksanakan sholat itu diazab di dalam kubur sampai hari kiamat. Kata setengah ulama disuruhkan Allah Ta'ala atasnya di dalam kuburnya satu ular yang besar. Namanya ular itu Suja'un Aqra. Ngaran ularnya tadi tuh Suja'un Aqra. Matanya daripada api neraka. Ya Allah mengerikan. Dan kukunya setengah daripada besi. Panjangnya tiap-tiap satu kukunya setengah daripada perjalanan satu hari. Kuku sabilah itu perjalanan sehari panjangnya. Dan adalah sertanya pemukul daripada besi. Nah ularnya bisa memukul pulang. Maka berkata ia akan mayit itu. Suaranya seperti petir yang amat keras. Padahal berkata ia disuruhkan akan daku, ujar ular tadi tuh, aku ini disuruh oleh Tuhanku bahwa aku pukul akan dikau. Sebab engkau meninggalkan sembahyang zuhur hingga asar. Dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang asar hingga maghrib. Dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang maghrib hingga isya. Dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang isya hingga subuh. Jadi bila inya mengabaikan sembahyang sampai tak keluar tadi waktunya. Sampai masuk waktu berikutnya diazab. Maka tiap-tiap sekali pukul itu termasuk ke dalam bumi, artinya tapajal ke dalam bumi 70 hasta. Sekali pukulan aja. Nah, nang kayak orang mencatok tokol, mencatok paku itu ya lah, tinggalem. Nah, ini sekali pukul masuk ke dalam bumi 70 hasta. Kalau kita hitung satu hasta umpama setengah meter, berarti 35 meter ke dalam tanah. Maka dimasukkan oleh malaikat itu akan kukunya ke bumi. Maka mengeluarkan ia akan dia, kemudian dipukul akan dia. Ya Allah, imbah tapajal dikuit tuh lawan kuku. Keluar pulang.
catuk pulang. Maka senantiasalah di dalam pukul malaikat itu hingga hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini azab yang diberikan oleh malaikat itu pukulan, dicatuk oleh malaikat. Dicatuk tenggelam, kuit lagi, timbul lagi, catuk lagi, kuit lagi, catuk lagi. Ya Allah, sampai hari kiamat. Nah, jadi yang kita pindah tahan aja, nah ya kada sembahyang. Cuman kita tahu inilah udah azab hukuman yang akan Allah berikan kepada orang yang mengabaikan dan meninggalkan sembahyang. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kawa menggawi mengerjakan salat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena tanpa Allah yang mengetukkan hati kita, tanpa Allah yang menggerakkan hati kita, tanpa Allah yang memberikan taufik lawan kita, kita kada akan kawa jua menggawi. La haula wala quwata illa billah. Maka beruntung bagi orang-orang yang dapat taufik daripada Allah, yang dapat melaksanakan salat 5 waktu, mengerjakan salat 5 waktu, beruntung benar. Maka selalu mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta selalu kepada Allah taufik, minta selalu kepada Allah agar diistiqomahkan di dalam mengerjakan ibadah sampai akhir hayat. Adapun siksa pada ketika bertemu Tuhannya selagi akan datang, wallahu a'lam bissawab. Halaman 8. Nasihatlah lawan di kita. Ini riwayat tadi, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.